Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Fitriani Mahaja dengan NIM 2202442008. Nah, kali ini kita akan membahas tentang keterampilan mengelola kelas. Apa itu keterampilan mengelola kelas? Keterampilan mengelola kelas ialah tindakan yang diambil guru dalam rangka menciptakan suasana dan lingkungan belajar yang dapat memfasilitasi peserta didik dalam belajar, baik secara akademik maupun sosial emosional. Nah, keterampilan mengelola kelas ini merupakan salah satu keterampilan mengajar yang harus dikuasai oleh guru. Karena kelas itu sendiri merupakan media pertemuan segala komponen pendidikan. Baik, selanjutnya itu tentang tujuan mengelola kelas. Pengelolaan kelas bertujuan sebagai penyedia fasilitas bagi kegiatan belajar siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual dari kelas. Nah, tujuan keterampilan mengelola kelas menurut tim dosen MKPK pada tahun 2017 ialah tidak hanya penting bagi guru sebagai manajer di kelas, tapi pula bagi siswa. Nah, tujuan keterampilan mengelola kelas ini secara rinci dapat kita bahas sebagai berikut. Yaitu yang pertama adalah tujuan pengelolaan kelas untuk siswa. Tujuan mengelola kelas untuk siswa ialah sebagai berikut. Pertama, mendorong peserta didik untuk mengembangkan tanggung jawab individu terhadap tingkah lakunya serta sadar untuk mengendalikan dirinya. Poin kedua, membantu peserta didik agar mengerti arah tingkah laku yang sesuai dengan tanda tertib kelas dan melihat atau merasakan teguran guru sebagai suatu peringatan bukan kemarahan. Poin ketiga, menimbulkan rasa berkewajiban melibatkan diri dalam tugas serta bertingkah laku yang wajar sesuai aktivitas-aktivitas di kelas. Yang kedua ialah tujuan pengelolaan kelas untuk guru. Tujuan pengelolaan kelas untuk guru ini sebagai berikut, yaitu poin yang pertama, mengembangkan pengertian dan keterampilan dalam memelihara kelancaran penyajian dan langkah-langkah proses belajar mengajar secara efektif. Poin yang kedua, memiliki kesadaran terhadap kebutuhan siswa dan mengembangkan kompetensinya dalam memberikan pengarahan yang jelas kepada siswa. Dan poin yang ketiga adalah memberikan respon secara efektif terhadap tingkah laku siswa yang menimbulkan gangguan kecil atau ringan, serta memahami dan menguasai seperangkat kemungkinan strategi yang dapat digunakan untuk menguasai dalam mengatasi masalah penyimpanan perilaku siswa yang berlebihan atau terus-menerus. Kemudian ada prinsip-prinsip mengelola kelas dalam konteks pembelajaran. Berkaitan dengan peran guru dalam mendukung pengelola kelas yang efektif, maka terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan oleh guru. Prinsip-prinsip yang dimaksud menurut Usman pada tahun 2006 secara rinci ialah yang pertama, kehangatan dan keantusiaan, yaitu kehangatan dan keantusiaan guru dalam proses pembelajaran dapat memudahkan terciptanya iklim kelas yang menyenangkan. Hal tersebut merupakan salah satu syarat bagi kegiatan belajar mengajar yang optimal. Poin yang kedua adalah tantangan. Penggunaan kata-kata, tindakan atau penggunaan alat atau media yang menantang akan meningkatkan gairah peserta didik untuk belajar. Hal tersebut tentunya akan mengurangi kemungkinan munculnya tingkah laku peserta didik yang menyimpang. Nah, poin yang ketiga yaitu salah satu kunci keberhasilan dalam mengelola kelas adalah adanya variasi, baik dalam penggunaan alat atau media, gaya mengajar, pola interaksi belajar, dan variasi sumber belajar. Nah, dengan demikian, guru berusaha mengatasi kejenuhan belajar peserta didik dan juga meningkatkan keterlibatan peran aktif peserta didik dalam proses pembelajaran. Poin yang keempat adalah keluasan. Keluasan dari guru dalam bertindak sangat diperlukan dalam proses pembelajaran. Hal tersebut dapat mencegah kemungkinan munculnya tingkah laku peserta didik yang menyimpang dan yang dapat menciptakan iklim belajar mengajar yang efektif. Nah, poin kelima ialah penekanan pada hal-hal yang positif. Penekanan pada hal-hal yang positif dalam pembelajaran sangat diperlukan untuk menghindari pemusatan perhatian siswa dari hal-hal negatif, sehingga dapat menghindari kesalahan pada saat berproses belajar mengajar yang berlangsung. Nah, pendekatan pada hal-hal positif dapat dilakukan dengan pemberian penguatan-penguatan yang positif. Dengan hal tersebut, dapat memelihara suasana kelas yang menyenangkan. Nah, untuk poin yang keenam, penanaman disiplin diri. Nah, tujuan akhir dari pengelolaan kelas yaitu pengembangan penanaman disiplin diri, memberikan dorongan kepada peserta didik untuk
melaksanakan disiplin diri. Hal tersebut akan berhasil jika guru menjadi contoh atau teladan dalam disiplin diri dan tanggung jawabnya. Kemudian ada komponen-komponen keterampilan pengelolaan kelas. Nah, kelas merupakan suatu kelompok yang melakukan aktivitas belajar secara bersama-sama dengan bimbingan dan pengajaran dari guru. Nah, pengertian ini jelas meninjaunya dari segi anak didik, karena dalam pengertian tersebut ada frase atau kelompok orang. Nah, komponen-komponen keterampilan mengelola kelas ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal atau yang bersifat preventif, dan keterampilan yang berhubungan dengan pengembangan kondisi belajar yang optimal. Nah, kita masuk yang bagian yang pertama, yaitu keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi yang belajar optimal atau bersifat preventif. Nah, keterampilan ini berhubungan dengan kompetensi guru dalam mengambil inisiatif dan mengendalikan pelajaran serta aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan keterampilan yang sebagai berikut. Pertama, sikap tanggap. Nah, guru harus bersikap tanggap terhadap segala aktivitas belajar dan kegiatan siswa di kelas. Misalnya poin yang pertama, memandang secara seksama ke seluruh sudut ruangan dan kepada seluruh siswa yang secara bergantian. Poin yang kedua, gerak mendekati, yaitu guru mendekati siswa yang menimbulkan gangguan atau kepada siswa yang menunjukkan aktivitas belajar dengan baik dan tekun di kelas. Poin yang ketiga ialah memberi pernyataan positif terhadap perilaku siswa, baik dan positif, serta pernyataan nasihat atau teguran terhadap perilaku yang bersifat negatif siswa. Dan poin yang keempat ialah memberi reaksi terhadap gangguan dan ketaacuhan yang dilakukan atau diakibatkan oleh siswa. Yang kedua, membagi perhatian. Pengelolaan kelas yang efektif terjadi bila guru mampu membagi perhatiannya kepada beberapa kegiatan yang berlangsung dalam waktu yang sama. Membagi perhatian dapat dilakukan dengan cara yang pertama, visual dan verbal. Apa itu visual? Visual yaitu dengan pandangan mata atau gerakan tubuh lainnya. Sedangkan verbal yaitu dengan kata-kata. Bagian C yaitu pemusatan perhatian. Nah, kelompok guru mengambil inisiatif dan mempertahankan perhatian siswa dan memberitahukan atau dapat digunakan dengan tanda-tanda bahwa ia bekerja sama dengan kelompok atau subkelompok yang terdiri dari 3 sampai 4 orang. Untuk itu, ada beberapa hal yang harus dilakukan guru. Yaitu poin yang pertama, memberi tanda. Yang kedua, bertanggung jawab. Yang ketiga, pengarahan dan petunjuk yang jelas. Yang keempat, penghentian. Yang kelima, penguatan. Yang keenam, kelancaran. Untuk melancarkan proses pembelajaran, hal di bawah ini harus dihindari dan mengurangi penjelasan yang tidak perlu. Poin yang kedua yaitu keterampilan yang berhubungan dengan pengembangan kondisi belajar yang optimal. Keterampilan ini berkaitan dengan sikap tanggap guru terhadap gangguan yang disebabkan oleh siswa yang berkelanjutan dan bertujuan mengembalikan kondisi belajar yang optimal. Apabila terdapat siswa yang menimbulkan gangguan yang berulang-ulang, walaupun guru telah menggunakan tingkah laku dan tanggapan yang sesuai, akan tetapi belum juga berhasil, sebaiknya guru meminta bantuan kepala sekolah, konselor sekolah, atau orang tua siswa untuk membantu mengatasinya. Dalam batas tingkatan tertentu, guru dapat menggunakan seperangkat strategi untuk tindakan perbaikan terhadap tingkah laku siswa yang terus menimbulkan gangguan di kelas. Nah, menurut Mulyasa, strategi yang dapat dikembangkan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu, modifikasi tingkah laku dengan cara-cara. Yang poin pertama ialah mengajarkan perilaku baru dengan contoh dan kebiasaan. Poin yang kedua, meningkatkan perilaku yang baik melakukan penguatan. Yang ketiga ialah mengurangi perilaku buruk dengan hukuman. Bagian B yaitu pendekatan pemecahan masalah kelompok, di mana yang poin pertama, meningkatkan kerjasama dan keterlibatan. Poin yang kedua, menangani konflik dan memperkecil masalah yang timbul. Nah, bagiannya C, menemukan dan mengatasi perilaku yang menimbulkan masalah dengan cara-cara di mana poin yang pertama, pengabaian yang direncanakan, kedua,
campur dengan isyarat. Yang ketiga, mengawasi secara ketat, bisa juga dilihat di layar sampingnya. Yang keempat, mengakui perasaan negatif peserta didik. Selanjutnya, mendorong peserta didik untuk mengungkapkan perasaannya, menjauhkan benda-benda yang dapat mengganggu konsentrasi, menyusun kembali program belajar, menghilangkan ketegangan dengan humor, dan mengekang secara fisik. Oke, baik. Demikian penjelasan komponen-komponen keterampilan pengelolaan kelas. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dan